Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzan Khairul Malik dengan NIM 20200120051, program studi Teknik Industri kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut dan mesin milling. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mesin bubut, mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Pengertian mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara rotlasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang memiliki populasi terbesar di dunia dibandingkan mesin perkakas lainnya. Yang kedua, jelaskan bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Yang pertama, ada kepala tetap atau handstop. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi, saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Yang kedua, ada kepala lepas atau tailor. Kepala lepas ini berada di atas alat mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Adapun gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut, maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Selanjutnya, yang keempat, tuas atau handle. Adapun fungsi dari tuas atau handle ini untuk mengatur kecepatan spindle. Yang kedua, untuk mengatur arah makanan. Yang ketiga, untuk menyalakan dan mematikan mesin. Yang keempat, untuk mengatur kecepatan makanan secara otomatis. Yang kelima, untuk mengatur pengeluaran. Yang keenam, mengatur arah putaran spindle. Selanjutnya, yang kelima, nomor emergency stop. Jadi, nomor emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Yang keenam, ada bagian eretan pada mesin bubut. Terdapat 3 jenis eretan yang meliputi: pertama, eretan melintang. Fungsi dari eretan melintang untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. Yang kedua, ada eretan memanjang yang pada mesin bubut fungsinya adalah pemakanan benda kerja searah dengan sumbunya. Yang ketiga, ada eretan atas. Atas posisinya ada di bagian atas eretan lintang yang dikerjakan dengan 2 baut. Adapun kedudukannya bisa diputar dirubah 360 derajat. Penyesuaian kebutuhan pada eretan atas terdapat rumah pahat yang menyertainya, yang mana memiliki fungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar digerakkan secara manual. Kita balik ke bagian ketujuh, dudukan pahat atau tool post. Bagian dudukan pahat ini berada di atas eretan atas, berfungsi untuk menjepit pahat saat proses pembuatan dilakukan. Yang kedelapan, lampu penerangan. Lampu penerangan ini merupakan bagian mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dan melihat benda kerja saat proses pembuatan, serta melihat hasil agar lebih maksimal. Selanjutnya, yang kesembilan, gelang kulit untuk memiliki fungsi menyemprotkan cairan saat pembuatan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampaui panas. Selanjutnya, yang ke-10, alas mesin bubut. Alas meja mesin bubut. Bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya makanan ketika proses pembubutan terjadi, dan juga sebagai tempat dudukan kepala lepas, penyangga diam atau standy, dan daratan. Yang ke-11, pada alat pencengkam. Maksud dari alat pencengkam adalah bagian yang digunakan untuk mengikat benda keras dan dilakukan proses pembubutan. Selanjutnya, yang ke-13, pahat bubut. Rem kaki yang digunakan. Setengah rem kaki digunakan untuk menghentikan putaran mesin dan posisi tertentu saat proses pembubutan dapat digerakkan. Jadi, operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan, yang termasuk dalam kondisi darurat sekaligus. Pahat bubut yang pertama
adalah pahat bubut rata kanan. Pahat bubut rata kanan digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata arah. Pemakaiannya dari kanan ke kiri. Besar sudut puncaknya adalah 80 derajat. Kedua, pahat bubut rata kiri. Pahat rata kiri ini digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata arah. Pemakaiannya dari kiri ke kanan hingga besar sudut puncaknya 80 derajat. Yang ketiga, pahat muka. Pahat ini hampir sama dengan pahat rata. Perbedaannya terletak pada besar sudut puncaknya, yaitu 55 derajat. Digunakan untuk membubut permukaan ujung benda kerja hingga baik benda kerja yang ditahan oleh setir atau tidak. Pemakaian dimulai dari bagian tengah atau titik center di arah sisi pekerjaannya. Jadi gerakannya mundur, putaran benda harus benar. Yang keempat, pahat potong. Pahat yang ini digunakan untuk memotong benda kerja pada mesin bubut. Pemotongannya dapat dilakukan dengan benda kerja ditahan oleh setir jika benda kerja panjang atau tidak ditahan setir, atau jika benda kerja pendek, pelaksanaannya pemotongannya tidak boleh sampai putus untuk menghindari loncatannya benda kerja dan patahnya pahat. Yang kelima, pahat ulir. Pahat ini digunakan untuk membuat ulir yang dibutuhkan bisa untuk membuat ulir kiri, ulir kanan, ulir tunggal, ulir ganda, dan lain-lainnya. Yang keenam, pahat alur. Pahat ini digunakan untuk membuat celah alur pada bagian benda kerja sesuai dengan kebutuhannya. Biasa digunakan untuk membatas ketika anak mengulur benda kerja. Bentuknya hampir sama dengan pahat alur. Yang ketujuh, pahat bentuk. Pahat ini pada umumnya memiliki sudut-sudut bebas sehingga dapat bergerak ke kiri ke kanan serta maju tegak lurus. Dengan pahat ini kita dapat menghasilkan bentuk sama untuk beberapa pekerjaan. Yang kedelapan, pahat bubut rata dalam. Pahat bubut rata dalam digunakan untuk membubut kubah bagian dalam benda kerja. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin press atau mesin milling, prinsip kerja, dan bagian mesin press atau mesin milling. Yang pertama, pengertian mesin press atau mesin milling. Mesin press adalah mesin perkakas yang memiliki kerak utama berputar untuk memutar alat potong yang digunakan untuk menyayat benda kerja agar menjadi bentuk tertentu. Prinsip kerja. Gerakan putaran pada mesin press berguna untuk memutar alat potong atau sering disebut pisau press. Dengan pisau press yang berputar, kita dapat menggerakkan benda kerja mendekati pisau press agar tersayat sehingga menjadi bentuk yang operator inginkan. Kemudian bagian-bagian mesin press atau mesin milling. Yang pertama, alat mesin atau base berfungsi sebagai fondasi mesin milling dan juga sebagai tempat pembuangan kolan yang telah digunakan. Yang kedua, kolom mesin atau badan mesin berfungsi sebagai penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin. Yang ketiga, lutut atau main. Bagian ini memiliki dua alur ekor burung yang saling tegak lurus. Yang keempat, sadel atau dudukan meja berada di antara lutut dan meja mesin press. Yang kelima, meja mesin atau table berfungsi sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengapresan. Yang keenam, lengan atau arm berada di atas kolom mesin press horizontal dan universal. Yang ketujuh, spindle berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin press vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin press horizontal. Yang kedelapan, arbor berfungsi sebagai ekstensi spindle pada mesin press horizontal. Yang kesembilan, support arbor atau pendukung arbor berfungsi untuk mendukung arbor agar gerakan arbor bisa stabil. Yang ke-10, milling head berada di bagian paling atas mesin press vertikal. Yang ke-11, ram adalah lengan yang menjorok pada mesin press vertikal. Yang ke-12, motor penggerak
berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberi mesin tenaga untuk bergerak. Yang ke-13, handle berfungsi untuk menggerakkan meja mesin secara manual, baik itu secara vertikal maupun horizontal.